Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok metodologi investigasi komputer forensik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, definisi komputer forensik. Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Tujuan komputer forensik. Komputer forensik untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Pentingnya komputer forensik. Dalam satu dekade terakhir, jumlah kejahatan yang melibatkan komputer telah meningkat pesat, mengakibatkan bertambahnya perusahaan dan produk yang berusaha membantu penegak hukum dalam menggunakan bukti berbasis komputer untuk menentukan siapa, apa, di mana, dan bagaimana dalam sebuah kejahatan. Karena itu, komputer forensik telah berkembang untuk memastikan presentasi yang tepat bagi data kejahatan komputer di pengadilan. Tahapan dalam komputer forensik: pengumpulan, collection, pengujian, examination, analisis, laporan, reporting. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan pemetaan, metadata, mengekstrak file, dan lain-lain. Analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung, lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Terakhir, dokumentasi dan laporan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumentasi dari laporan antara lain yaitu penjelasan alternatif, alternative explanations, pertimbangan pemilik, audience consideration, dan actionable information. Untuk selanjutnya, aktivitas dalam pengumpulan data. Yang pertama, identifikasi. Dua, penamaan atau labeling. Tiga, perekaman, recording. Empat, mendapatkan data. Adapun tugas dari tim forensik, yang pertama, mengidentifikasi user atau orang di luar dari pengguna tetapi yang tidak terlibat secara langsung. Dua, lokasi, melakukan observasi lokasi kejadian. Tiga, barang-barang, menentukan barang-barang yang berhubungan dengan kejadian. Empat, kejadian, menelusuri rangkaian kejadian yang terdapat pada TKP. Lima, menentukan atau mempertimbangkan bagaimana komponen-komponen yang terelasi antara satu sama lainnya sehingga memungkinkan tim akan mendapatkan kesimpulan. Fungsi komputer forensik. Yang pertama, untuk membantu memulihkan, merecovery, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Yang kedua, untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan. Yang ketiga, adapun aktivitas forensik komputer biasanya dilakukan dalam dua konteks utama. Yang pertama adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berisi seluruh rekaman detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kedua adalah pengumpulan data yang ditunjukkan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi. Barang bukti digital pada komputer forensik. Bukti digital adalah informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital, yaitu Scientific Working Group on Digital Evidence. Contoh barang bukti digital yang pertama email, alamat email. Kedua, file word process atau spreadsheet. Yang ketiga, source kode perangkat lunak. Yang keempat, file berbentuk image. Yang kelima, web browser bookmarks. Yang keenam, kalender. Aturan standar barang bukti digital. Yang pertama, 1 dapat diterima, kedua asli, ketiga lengkap, keempat dapat dipercaya. Berikut contoh kasus komputer forensik. Kasus penipuan trading binary option Doni Salmanan dan Indra Kents. Dalam kasus ini akan saya jelaskan dalam metode 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Dalam kasus yang menyeret Doni Salmanan dan Indra Kents, mereka berdua merupakan afiliator binary trading option. Binary trading option yang mereka berdua jalankan dikategorikan oleh kepolisian sebagai tindak pidana penipuan uang dan perjudian. Bu, siapakah korban dari Doni Salmanan dan Indra Kents? Korban dari binary trading option Doni Salmanan dan Indra Kents, kebanyakan orang yang tertarik akan video YouTube yang berada di kanal mereka. Video yang beredar memperlihatkan metode marketing flexing, yaitu dengan memamerkan kekayaan dan kehidupan mewah mereka, sehingga banyak orang yang melihat videonya tertarik akan uang instan dari binary trading option Doni Salmanan dan Indra Kents. Yang ketiga, when. Kapan kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada 3 Februari 2022. Ada 8 orang yang mendatangi Baris Krim Polri di Jakarta Selatan. Mereka membuat laporan polisi untuk aplikasi Binomo karena dianggap telah memberikan kerugian mencapai 2,1 miliar. Why? Kenapa mereka sampai melakukan tindak pidana tersebut? Menurut analisis yang saya lakukan di media digital, saya temukan bahwa Doni Salmanan dan Indra Kents dulunya juga pemain dari aplikasi Binomo. Tetapi, karena sangat pandai dalam bermain binary trading option, mereka diangkat oleh menjadi afiliator dengan iming-iming kekayaan secara instan jika berhasil mendapat pemain baru dari aplikasi tersebut. Bagaimana akhir dari kasus tersebut? Doni Salmanan sendiri didakwa dengan 8 tahun penjara karena terbukti melakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dengan denda sebesar 1 miliar. Indra Kents sendiri didakwa dengan 10 tahun penjara serta denda 5 miliar karena mencoba untuk menghilangkan barang bukti berupa laptop dan ponsel pada saat penggerebekan. Semua aset dari Doni Salmanan dan Indra Kents disita oleh negara, tetapi semua itu tidak akan membuat para korban mendapatkan kembali uang yang sudah mereka gunakan untuk bermain binary trading option. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.